Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi di channel Pak Pi yang selalu menyajikan informasi-informasi ilmu pengetahuan yang diperoleh langsung dari alam. Jadi ilmu yang akan diperoleh dari Pak Pi semuanya dari alam. Anak-anak bisa menyaksikan langsung, siapapun bisa menyaksikan langsung ilmu yang diperoleh dari alam. Kali ini kita akan berpetualang dengan Pak Pi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Pak Pi akan menelusuri jenis-jenis tumbuhan yang ada di hutan yang berkembang biak dengan vegetatif. Ya, ini Pak Pi menjumpai lengkuas. Coba ini lengkuas. Akan Pak Pi ambil, coba isinya tentang apa ini lengkuas, coba. Nah, ini lengkuas. Ya, ini lengkuas. Lengkuas ini berkembang biak dengan akar tinggal. Jadi lengkuas ini kemudian jahe, kencur, laos, kemudian kunir, lempuyang, semua berkembang biak dengan akar tinggal. Ini yang akar tinggal seperti ini. Jadi akarnya kemudian ditinggal seperti ini. Nah, ini berkembang biak dengan akar tinggal. Anak-anak dalam bahasa IPA disebut rizoma. Kalau anak-anak belum tahu tentang rizoma, lah ini bentuknya rizoma. Paham ya ini? Nah, rizoma. Ini, ya ini berkembang biak dengan akar tinggal, bukan umbi ya, bukan umbi, tapi akar tinggal. Pak Pi menemukan temu. Nah, ini temu. Nah, ini temu. Ini adalah temu lawak. Kita ambil coba. Nah, ini temu lawak. Temu lawak ini Pak Pi temukan di hutan gebyok. Ini berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Ya, ini. Jadi tadi sudah ada lengkuas, ini sudah ada temu lawak, ini juga berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Berikutnya ini ada menemukan tumbuhan paku. Nah, ini tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini hidup di batu-batuan. Nah, ini. Nah, ini tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini berkembang biak dengan spora. Hidupnya di bebatuan. Ya, ini. Dan ini cenderung tanah yang basah untuk hidup. Ini banyak sekali kita jumpai tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini. Nah, tumbuhan paku ini berkembang dengan spora. Ini sporanya ada di bawah-bawah daun ini. Ini bawah-bawah daun. Spora itu sangat kecil sekali, bahkan bisa berterbangan dan tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, ini ada di sini spora-sporanya ini. Nah, ini di bawah-bawah daun ini. Maka ketika orang menjumpai benda, suatu saat ada tumbuhan paku ini, karena tumbuhan paku ini bisa tumbuh dari spora yang dihasilkan oleh belakang daun ini, belakang daun-daun ini. Jadi ini belakangnya ada spora ini. Ini tempat berkembang biak. Berikutnya adalah lumut. Ini kita jumpai banyak lumut di bebatuan. Nah, ini bebatuan ini tumbuh lumut. Nah, ini lumut kecil-kecil. Ini merupakan tumbuhan perintis yang berkembang biak dengan spora. Nih, sporanya ada di sini. Ini karena ini musim kemarau, maka lumut-lumut ini akan kekeringan sehingga sulit tumbuh. Nah, ini banyak sekali lumut-lumut. Nah, ini juga berkembang biak dengan spora. Jadi sporanya ada di lumut ini, di daun-daun ini, dan ini bisa berterbangan, tumbuh di bebatuan yang kadar airnya lumayan banyak. Ya, jadi paku, lumut berkembang biak dengan, ya, ini spora juga banyak di bebatuan nih. Nah, ini spora. Ini spora dari lumut. Nah, ini. Nah, ini. Nah, lumut-lumut ini berkembang biak dengan spora.
Ya, spora ini ada di belakang daun ini yang akan tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Nah, ini tumbuhan paku. Tumbuhan paku di bawah-bawah sini, ini di bawah-bawah daun ini, terdapat spora yang menghasilkan makhluk hidup baru dari tumbuhan ini, tumbuhan paku. Ini ada nanas, buah nanas. Ini ada tunasnya, ini berkembang biak dengan tunas. Ya, ini tunas-tunas dari nanas ini akan bisa menjadi makhluk hidup baru. Jadi nanas. Pohon pisang ini berkembang dengan tunas. Ya, ini di bawahnya ada tunas, ini tunas kecil-kecil. Ya, ini tunas. Nah, ini yang sudah agak besar tunasnya. Nah, ini tunasnya sudah agak besar. Nah, ini adalah tunas yang bisa menjadi makhluk hidup baru. Nah, ini kalau yang kecil tadi seperti ini. Nah, ini sansevieria. Sansevieria ini menghasilkan tunas dari sini. Nah, ini berkembang biak dengan tunas. Menjumpai sirih. Sirih ini, tumbuhan sirih ini, nampak ya? Ini tumbuhan sirih. Ya, tumbuhan sirih ini kalau yang menjalar kemudian menyentuh tanah, maka akan terbentuk akar seperti ini. Ini muncul akarnya. Nah, ini yang namanya gerage. Jadi tumbuhan yang kemudian bagian dari batangnya itu menyentuh tanah, itu kemudian menghasilkan tumbuhan baru, itu bisa termasuk gerage. Ya, bisa termasuk gerage. Ini misalkan ada tumbuhan ini. Tumbuhan ini misalkan jatuh ke tanah, kemudian dari bagian yang menyentuh tanah tadi menghasilkan akar, kemudian bisa menjadi tumbuh makhluk hidup baru, itu dinamakan gerage. Jadi seperti ini. Ini adalah sirih, ya. Ini adalah sirih. Ini sirih. Kemudian bagian sirih itu menyentuh tanah, maka membentuk akar. Nah, ini adalah akarnya. Tumbuhan sirih. Jadi tumbuhan sirih itu berkembang biak dengan gerage atau stolon. Ya, tumbuhan yang biasa dengan gerage itu stroberi, ya, stroberi, stolon atau gerage. Jadi bagian dari batang tumbuhan yang menyentuh tanah kemudian menghasilkan akar dan menghasilkan makhluk hidup baru, individu baru, itu namanya gerage. Tapi lihatkan bunga melati, ini bunga melati. Bunga melati ini kalau bagian batang ini menyentuh tanah, maka akan membentuk akar. Nah, ini. Nah, ini. Di bagian batang ini membentuk akar. Ini ada akar. Ini akar, misalkan ini Pak Pi lihat lagi. Nah, ini batangnya membentuk akar, yang bagian batang itu menyentuh tanah, kemudian menghasilkan akar. Ini bisa disebut dengan gerage. Jadi melati juga bisa berkembang biak dengan gerage. Ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas adventif. Tunas adventif itu tunas yang tidak terdapat di batang. Ini tumbuhan cocor bebek. Cocor bebek ini berkembang biak dengan tunas adventif. Jadi tunas adventif di cocor bebek itu ada di daun. Jadi kalau ini ada cocor bebek, maka ketika daun ini diletakkan di tanah, maka setiap celah-celah di daun ini akan tumbuh menjadi tunas. Ini di sebelah sini akan menjadi tunas. Ini menjadi tunas. Nah, ini yang namanya perkembangbiakan tunas adventif. Selain di cocor bebek, ada di sukun, tumbuhan sukun. Itu juga terdapat tunas adventif. Kalau cocor bebek ada di daun, ada daun sini tumbuh tunas. Tetapi kalau di sukun, tunas adventifnya ada di akar. Jadi setiap akar yang keluar dari tanah kemudian muncul, situ akan tumbuh tunas. Itu namanya tunas adventif. Jadi tunas adventif, tunas yang tidak terdapat di batang. Ya, paham ya? Ini adalah bawang merah. Ini adalah bawang putih. Dua tumbuhan ini berkembang biak dengan umbi lapis. Ini umbinya berlapis-lapis. Ya. Kalau bahasa Jawa disebut siung. Di bawang
putih, bawang merah, berkembang biak dengan umbi lapis. Bawang merah dan bawang putih berkembang biak dengan umbi lapis. Supaya talas, ini talas. Talas ini berkembang biak dengan umbi batang. Ya, berkembang. Ini batangnya keluar umbi. Nah, ini batangnya keluar umbi. Nah, ini batangnya keluar umbi. Ini keluar umbi. Umbi ini bisa menjadi tumbuhan baru. Nah, ini berkembang biak dengan umbi batang. Ini adalah batangnya. Batangnya kemudian keluar umbi. Keluar umbi ini berkembang biak dengan umbi batang. Talas.